Kepada sesama pendukung pemerintahan, saya ingin menghimbau, jangan terlalu risau oleh berita-berita yang hanya menjual keburukan pemerintah. Sebagian besar itu lahir dari ketidakkesabaran politik mereka yang menunggu 2029. Namun, ini penting, walau kita tidak perlu risau, kita juga tidak boleh diam. Kita harus jeli melihat program yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kita harus berani mengkritik yang salah agar presiden benar-benar mengetahui apa yang terjadi di lapangan. Keberadaan kita sebagai warga yang sadar dan peduli itu sangat penting. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menguatkan. Hari ini banyak orang merasa yang paling cinta pada negeri ini. Namun, cinta yang berteriak tanpa berpikir seringkali lebih berbahaya daripada kebencian yang jujur. Ada yang membela pemerintahan sambil menutup mata, ada pula yang mengaku kritis, namun sesungguhnya sedang menanam dendam politik. Dan saya berdiri di tengah, bukan untuk menjadi abu-abu, melainkan untuk menjaga akal agar tetap menyala dan nurani agar tetap hidup. Karena negara kita tidak perlu tepuk tangan sorak-sorai dan juga tidak perlu kritik yang lahir dari kebencian. Indonesia hanya perlu satu hal, kejujuran yang berani dan pikiran yang adil. Sebentar lagi saya bahas. Saya adalah pendukung pemerintahan. Sebagai pendukung pemerintahan dan sebagai pendukung pemerintahan ini, saya ingin menegaskan satu hal dari awal. Mendukung bukan berarti membenarkan semua hal tanpa berpikir. Kesetiaan pada negara tidak boleh mengorbankan akal sehat dan nurani. Di media sosial, saya melihat begitu banyak narasi yang seolah-olah tidak pernah berhenti mencari-cari kesalahan pemerintahan. Setelah saya telusuri lebih jauh, pola itu tampak jelas. Sebagian besar datang dari orang-orang atau kelompok yang sejak awal memang tidak memilih Prabowo Gibran. Tujuan mereka bukanlah koreksi, melainkan melemahkan pemerintahan hari ini sambil menyiapkan panggung politik untuk 2029 nanti. Contohnya yang ramai belakangan ini soal ketua BEM UGM. Ketika jejak digitalnya menunjukkan kebersamaan dengan Anies Baswedan, maka publik wajar bertanya, apakah ini kritik murni atau bagian dari agenda politik? Karena kritik sejati itu punya etika. Kritik berbicara di mana letak kelemahan dan mengapa itu lemah dan apa solusi yang bisa ditempuh. Jika yang disampaikan hanya kemarahan, insinuasi, dan serangan personal, itu bukan kritik, itu adalah agitasi. Saya ambil contoh program MBG. Bagi saya program ini sangat baik. Jika dari hulu sampai ke hilir dikerjakan oleh orang yang benar, berintegritas, dan profesional, maka manfaatnya akan luar biasa. Anak-anak sehat, ekonomi rakyat bergerak, dan negara hadir nyata. Namun, kita juga harus jujur, di beberapa titik hilir program ini bermasalah. Maka disinilah peran kita-kita ini mendesak evaluasi, meminta tindakan cepat, dan memastikan melakukan perbaikan terus-menerus sehingga sampai kepada titik ideal. Begitu juga soal kebijakan mobil impor dari India. Sementara
negeri ini juga mampu memproduksi sendiri. Ini patut dikritisi. Apakah kebijakan ini sudah dikaji matang? Apakah sudah dilaporkan secara utuh kepada Presiden? Saya tentu tidak tahu. Dan yang pasti, setiap kewenangan negara harus dipegang oleh orang-orang yang berintegritas dan harus berintegritas tinggi, bukan sekedar pintar, tapi juga jujur dan berpihak kepada kepentingan nasional. Karena itu, kepada sesama pendukung pemerintahan, saya ingin menghimbau, jangan terlalu risau oleh berita-berita yang hanya menjual keburukan pemerintah. Sebagian besar itu lahir dari ketidakkesabaran politik mereka yang menunggu 2029. Namun, ini penting, walau kita tidak perlu risau, kita juga tidak boleh diam. Kita harus jeli melihat program yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kita harus berani mengkritik yang salah agar Presiden benar-benar mengetahui apa yang terjadi di lapangan. Keberadaan kita sebagai warga yang sadar dan peduli itu sangat penting. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menguatkan. Agar cita-cita besar menuju Indonesia emas bukan sekedar slogan, tapi betul-betul terwujud. Saya ingin Indonesia ini aman. Saya ingin kritik hadir dengan akal sehat, bahkan dari mereka yang membenci pemerintahan sekalipun. Kenapa tidak? Selagi kritik itu membangun, maka itu menjadi penopang bagi pemerintahan yang kuat. Dan pemerintahan bukanlah yang anti kritik, melainkan yang jernih dalam bekerja dan lapang dalam menerima koreksi. Dan khusus kepada Bapak Presiden, saya laporkan beberapa hal penting. Pertama, pengawasan program nasional di daerah sering bagus di pusat dan bocor di lapangan, Pak. Yang kedua, kualitas komunikasi kebijakan. Banyak program baik yang gagal dipahami masyarakat. Ketiga, ini paling penting, integritas pejabat pelaksana. Bukan sekedar loyal, tapi harus bersih dan kompeten. Yang kelihatan sedikit celah tidak benar, geser. Jika negara kita ini ingin mencapai Indonesia emas, Pak Presiden. Dan yang keempat, keberpihakan industri nasional. Jangan sampai kebijakan melemahkan produksi dalam negeri. Dan yang kelima, ini yang paling penting, kecepatan koreksi. Sebab kesalahan kecil yang dibiarkan itu akan menjelma menjadi masalah besar. Itu akan menjelma menjadi krisis besar. Maka kecepatan koreksi perlu ditunaikan dengan segera. Ketika ada yang melenceng, geser. Ketika integritasnya rendah, geser. Kita tidak perlu mengamanahkan orang karena pertemanan, tapi karena integritas tinggi, jujur, dan tulus bekerja untuk negeri. Demikian laporan saya, Pak Presiden. Salam hormat dan sehat selalu buat Bapak Presiden. Amin. Dan sebelum saya tutup, dengarkan gurindam ini. Jika cinta negeri hanya sebatas kata, maka salah pun dibela tanpa rasa. Jika kritik lahir dari dendam lama, benar pun terasa penuh celah. Negeri tegak oleh akal dan nurani, bukan oleh benci atau puji berlebihan diri. Berkata jujurlah walau tak disukai. Itulah bakti sejati pada Ibu Pertiwi. Saya Beni Budaya.